guys, sahabat petani Indonesia. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang tumpang sari tanaman kopi di bawah pohon sengon. Nah, di sini kita sudah melihat bahwasanya di sekeliling saya ini adalah pohon sengon yang sudah berusia sekitar lebih kurang 2 tahun 6 bulan. Besarnya bervariasi, ada yang sebesar ya, kecil, usianya sama, dan dia ada yang seperti ini. Seperti ini besarnya. Nah, mengapa tanaman ini sebagian ada yang besar, sebagian ada yang kecil? Ini dikarenakan jarak tanam ini terlalu rapat sehingga mengakibatkan pertumbuhannya tidak seragam, atau mungkin ada faktor-faktor lain, apakah ada pertumbuhan benihnya atau ada hal-hal yang lain, kita tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Tapi sepertinya kita lihat ini adalah dikarenakan jarak tanam yang terlalu rapat. Ada yang 4x3, ada yang 4x4, bahkan ada yang 3x3. 3x3 inilah yang membuat adapun jenis sengon ini adalah sengon Solomon Aqua. Kita mengambil bibit ini berasal dari Jawa Tengah, Kendal, bisa secara online. Ini masih diberikan di Timur. Nah, sengon ini nantinya akan dipanen sekitar lebih kurang dalam jangka waktu 6 sampai 7 tahun ke depan. Jadi hari ini sudah usia 2,6 bulan, 2,6 tahun, mungkin sekitar akan tahun 5 tahun ke depan lah, atau 4 tahun setengah ke depan. Nah, jika sengon ini nanti dipanen, kita akan menumbangnya, dan ini akan terjadi kekosongan di lahan pertanian saya ini. Maka supaya agar tidak terjadi kekosongan pada lahan ini, kita mencoba untuk menanam tumpang sari. Kita menanam jenis kopi robusta. Ini adalah kopi robusta yang kita tanam. Kopi robusta ini berkisaran usia sekitar 3 bulan. 3 bulan tanam dengan bibit di dalam polybag itu sekitar 6 sampai 7 bulan. Nah, kita coba memanfaatkan lahan sengon ini agar nantinya ketika pohon ini nanti ditumbang, maka ada tanaman pengganti yang kita tidak harus menunggu begitu lama untuk menanam kembali. Nah, ada yang bertanya, bagaimana nanti proses pemanenan kayu sengon ini ketika di bawahnya ada pohon kopi? Saya kira itu tidak terlalu sulit. Nanti itu bagaimana ke depannya itu nanti akan kita lihat bagaimana proses pemanenannya. Tapi yang jelas, jikapun ini nanti tertimpa oleh cabang, oleh dahan kayu sengon ini dan batang pohon sengon ini, saya kira kopi robusta ini pertumbuhannya sedikit kuat, sedikit tahan. Walaupun dia tertimpa nanti pohonnya, kita akan perbaiki dan dia akan menunjukkan tunas baru. Itu tidak sulit. Nah, robusta ini pohon ya, di bawah pohon sengon yang berkisar sekitar tangan dengan pohon-pohon yang kecil itu sekitar 2000 batang pohon sengon. Cuman sepertinya pertumbuhannya tidak seperti itu, mungkin pertumbuhannya sekitar 1000 batang lah dengan kecil-kecil itu. Kita belum pernah hitung ya. Nah, selain kopi robusta ini juga bisa kita tanamkan dan kita manfaatkan di bawah pohon sengon ya. Jadi kopi robusta ini tidak harus menunggu lama untuk proses panennya. Kopi robusta ini mungkin panen akan sekitar memakan waktu 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Nah, adapun benih yang kita dapatkan dari kopi robusta ini adalah kita mengambil benih dari pohon indukan, dari biji ya, dari biji indukan
yang sebenarnya ini sudah banyak ditanam di masa zaman dulu, teman, itu masih tinggal sekarang. Dan kita memanfaatkan biji-biji yang tua, lalu kita semai. Ketika sudah pertumbuhannya sudah mengeluarkan tunas pada biji, kita coba pindahkan ke dalam polybag. Nanti kita akan lihat di sana itu ada benih yang sudah kita masuk polybag yang usianya sudah 7 bulan 8 bulanan ya, dan seangkatan dengan pohon yang sudah kita tanam ini. Nah, kita tidak tahu bagaimana ini nanti proses hasil daripada panennya ataupun hasil daripada buah kopi robusta ini, karena kita tidak mengandalkan bibit unggul, tapi melainkan memilih biji-biji yang terbaik dari pohon-pohon yang sudah tua. Atau kita bukan tanaman kopi sambung atau kopi tempel atau gulasi ya, dan lain sebagainya. Ini asli dari biji. Nah, depan ketika ini nanti memang hasil daripada panennya tidak sesuai dengan matang atau tidak sesuai dengan panennya atau sedikit buahnya, maka kita bisa menjadikan batang pohon kopi robusta ini itu menjadi indukannya untuk kita sambungkan dengan bibit-bibit unggul nantinya, sehingga bisa memiliki hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita belum pernah memberikan sedikit pupuk pun, baik itu yang organik ataupun pupuk yang anorganik atau pupuk kimia. Kita belum memberikannya karena sepertinya jika saya lihat pertumbuhannya masih bagus. Jadi ini sepertinya kita jangan coba memancingnya dulu. Nanti ketika kita lihat pertumbuhannya sepertinya agak lambat, kita akan coba mencari referensi yang terbaik organik yang bisa membuat merangsang baik lagi nantinya. Nah, selain kopi ini, kita coba lihat di sini. Ada saya mencoba menanam pohon lada. Ini adalah pohon lada India. Ini pohon lada India yang kita dapatkan dari sahabat petani lada. Kita coba juga menumpang sarinya dengan pohon-pohon sengon yang kecil-kecil. Mungkin ini nanti yang kecil karena telah dia panennya atau dia lebih lama untuk panen, maka kita coba pasarkan saja. Dan ini sebenarnya bukan untuk menurunkan kualitas sebenarnya, tapi ini rencana kita hanya untuk sebagai pengembangbiakan pembibitan pohon ladanya, agar nanti jika usia 2 tahun 2 tahun setengah pohon ini tumbuh di pohon sengon ini, maka kita bisa mengambil bibitnya dari sini, tidak harus membeli lagi di luar untuk menghilangkan sedikit biaya dalam proses pembibitannya. Nah, ini kita sudah tanam lada pohon yang kita tanam di sini, pohon, dan ini campur. Saya tidak tahu letaknya di mana. Kemarin itu ada 2 jenis varietas lada yang nanam kemarin adik saya. Jadi ini ada 2 varietas. Yang lada pertama itu adalah lada India, yang kedua itu lada Tekken. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuk gambar daripada lada Tekken dan lada India itu, dan bagaimana bentuk buahnya. Nah, ini lada. Oke, kita lanjut melihat proses bibitan daripada kopi robusta. Bibit kopi robusta saya, robusta yang sudah siap untuk kita tanam. Di sebelah sana mungkin lahan itu harus dibersihkan kembali agar sama 5 di sana bersihkan lahan mungkin akan muat sekitar
1000 batang pohon kopi robusta lagi yang dipindahkan ke lahan yang masih kosong, dan di sana sebagian juga ada pohon singa-singa kecil dan akan kita manfaatkan rumah pohon tersebut. Jadi kita tidak harus menanam tumpang sari, tidak harus menanam penaungnya itu pohon-pohon lain. Jadi ini kita tanam khusus pohon sebagai pelindung pada robusta ini. Nah, ketika nanti sudah panen segonnya, kita akan coba mencari pengganti daripada pelindung pohon kopi ini. Kita bisa saja buat seperti ini, sudah siapkan bibitnya. Bibit petai belalang atau pohon lamtoro. Nah, ini akan kita jadikan sebagai pelindung. Yang sebelah sana itu yang tidak ada pelindungan sama sekali akan kita tanam ini. Atau kemarin kita punya saran, ada yang berikan saran, sepertinya lebih baik kita akan coba tanam pohon kelor sebagai untuk pelindung kopi robusta ini. Dan ini sangat menarik saya pikir, karena kelor ini selain dia bisa untuk melindungi kopi robusta, kelor juga mampu kita manfaatkan daunnya untuk dijadikan sebagai nilai ekonomis yang bisa kita pasarkan. Dan saat ini kelor itu sedang naik-naiknya, pasar kelor bisa dilakukan oleh orang luar. Baiklah kawan-kawan semua, bisa diperhatikan di sini bahwasanya di sekeliling saya ini terdapat pohon sengon Solomon N2, dan ini semua di bawahnya sudah kita tanami kopi robusta. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya berikutnya, apakah ini akan berhasil atau tidak. Saya akan tetap berikan video-video berikutnya kepada kawan-kawan sahabat petani semua seluruh Indonesia. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan, hasil daripada yang saya lakukan saat ini untuk sebagai motivasi kawan-kawan. Mungkin terdapat banyak kekurangan, saya juga perlu masukan daripada kawan-kawan sahabat petani seluruh Indonesia semuanya. Dan ini saya memberikan gambaran-gambaran apa yang telah saya lakukan untuk sahabat petani seluruh Indonesia. Oke, jangan lupa tonton terus video sahabat petani kita semua dari saya. Saya akan terus update video-video terbaru saya tentang pertanian saya dan pertanian lainnya. Jangan lupa dengan